Pedri, yang sekarang jadi jenderal lini tengah Barcelona, ternyata dulu sempat ditolak oleh Real Madrid. Bagi sebagian orang, itu mungkin jadi akhir dari mimpi. Tapi buat Pedri, itu justru jadi bahan bakar semangat buat membuktikan kalau mereka salah besar. Jadi gimana ceritanya dia bisa berubah dari pemain yang ditolak oleh Real Madrid jadi salah satu gelandang muda terbaik di dunia? Mari kita bahas. Sebelum jadi pemain penting di Barcelona, Pedri cuma anak kecil biasa yang cinta banget sama sepak bola. Dia tumbuh di sebuah kota kecil di Kepulauan Kanari. Dan sejak kecil, bola itu udah kayak nempel terus di kakinya. Keluarganya juga fans berat sepak bola. Bahkan kakeknya sampai mendirikan fan klub Barcelona di kota mereka. Dan siapa sangka, cucunya nanti bakal main buat klub yang sama. Pedri mulai main di klub lokal UD Tegueste. Dan dari awal udah kelihatan beda dari pemain yang lain. Dia memiliki dribbling kayak di game FIFA mode easy. Tapi bukan cuma soal gaya mainnya. Pedri udah nunjukin kecerdasan di lapangan yang luar biasa buat anak seusianya. Umpannya selalu tepat, posisinya selalu pas, kayak udah pemain profesional. Dari situ dia pindah ke Juventud Laguna dan semakin serius menjalani sepak bola. Klub-klub besar mulai melirik Pedri, sampailah suatu hari Real Madrid manggil dia untuk tryout. Ini kesempatan yang besar, apalagi buat anak muda. Tapi sayangnya, cuaca enggak bersahabat. Salju turun deras dan latihan sempat tertunda beberapa hari. Ketika akhirnya dia bisa latihan, dia malah nggak dapat kesempatan main bareng tim utama. Cuma latihan bareng tim cadangan. Dan setelah 3 hari, Madrid bilang kalau mereka nggak tertarik dengan Pedri. Dia ditolak mentah-mentah. Pedri sempat kecewa dan hal itu jelas. Tapi dia nggak larut dalam kesedihan. Dia malah pakai itu buat motivasi. Kalau Madrid nggak mau, dia bakal kerja lebih keras dan buktikan kalau mereka salah. Dan benar aja, 2 tahun kemudian Barcelona datang dan ngasih dia tawaran kontrak. Ketika ditanya apakah dia ingat siapa yang nolak dia di Madrid, Pedri bilang dia nggak ingat siapa dia. Dia cuma mau bilang sekarang dia bahagia di Barcelona. Sebelum sampai ke Barcelona, Pedri sempat main dulu di Las Palmas. Setelah gagal di Madrid, dia balik ke kampung halamannya dan gabung Akademi Las Palmas di tahun 2018. Umurnya baru 15 tahun waktu itu, tapi dia cepat banget naik level. Di umur 16, pelatih tim utama PP Mel langsung tarik dia ke tim senior dan ngasih kontrak profesional 4 tahun. Bayangin, anak 16 tahun udah debut di liga profesional. Debutnya datang pada 18 Agustus 2019 lawan Huesca di Segunda División. Las Palmas kalah, tapi semua mata langsung tertuju ke Pedri. Dia main dengan tenang, nggak panik dan kelihatan udah siap buat level yang lebih tinggi. Sebulan kemudian dia mencetak gol pertama dan jadi pencetak gol termuda dalam sejarah Las Palmas. Dan saat itu usianya masih 16 tahun 9 bulan 23 hari. Barcelona yang matanya tajam langsung sigap melihat hal itu. Mereka melihat Pedri bukan cuma sekedar pemain muda berbakat, tapi punya mental dan visi yang jarang dimiliki pemain seusianya. Di bulan September 2019, mereka resmi merekrut Pedri dari Las Palmas dengan harga cuma 5 juta euro. Harga yang sekarang kelihatan kayak diskon besar-besaran. Tapi mereka nggak langsung bawa dia ke Camp Nou. Pedri tetap main di Las Palmas selama semusim buat nyari pengalaman dulu. Barulah di tahun 2020, Pedri resmi gabung ke Barcelona. Umur baru 17 tahun, tapi dia jalan ke Camp Nou tanpa ragu-ragu. Banyak yang mengira dia bakal dimasukin ke tim B, tapi pelatih Ronald Koeman punya rencana yang lain. Dia langsung ngasih Pedri kesempatan di tim utama. Debutnya datang pada 27 September 2020, masuk menggantikan Philippe Coutinho lawan Villarreal. 3 minggu kemudian, dia udah jadi starter. Di Liga Champions, dia debut dan langsung nyetak gol. Nggak lama, dia juga nyetak gol pertamanya di La Liga lawan Real Betis. Semua orang mulai sadar, ini bukan pemain muda biasa, ini adalah calon bintang besar. Di musim pertamanya aja, dia udah main lebih dari 50 pertandingan. Usianya baru 18 tahun, cuma Bojan Krkic yang pernah nyamain rekor itu di usia lebih muda. Barcelona nggak membuang banyak waktu. Di Oktober 2021, mereka ngasih kontrak baru dengan klausul pelepasan 1 miliar euro. Iya, miliar. Mereka nggak mau kejadian Neymar terulang lagi. Dan benar aja, tahun itu Pedri menang penghargaan Golden Boy sebagai pemain muda terbaik di Eropa.
dan juga Copa Trophy buat pemain U21 terbaik dunia. Semua mata mulai tertuju ke Pedri. Tapi sepak bola nggak selalu berjalan mulus. Di April 2022, Pedri cedera hamstring saat lawan Frankfurt di Liga Eropa. Musimnya langsung berakhir dan Barcelona kerasa banget kehilangan Pedri. Tapi dia nggak menyerah. Di Januari 2023, dia balik lagi dan main di laga ke-100-nya buat Barcelona, mencetak gol kemenangan lawan Girona. Dan di akhir musim, dia akhirnya ngangkat trofi La Liga pertamanya di bawah asuhan pelatih Xavi Hernandez. Masuk tahun 2024, Pedri masih jadi pemain kunci Barcelona. Asisnya buat Rafinha lawan PSG di perempat final Liga Champions menjadi bukti kualitasnya, meski akhirnya Barcelona gugur. Kontribusi Pedri tetap luar biasa. Di awal 2025, dia memperpanjang kontrak lagi sampai tahun 2030. Dari yang dulu ditolak oleh Madrid, sekarang dia menjadi andalan utama Barcelona. Tapi bukan cuma di Barcelona dia bersinar. Di timnas Spanyol dia juga bersinar. Pedri jadi pusat permainan. Tahun 2021, di usianya yang masih 18 tahun, dia main di Euro 2020 yang tertunda ke 2021. Bukannya pelan-pelan adaptasi, dia malah langsung jadi starter dan tampil dengan sangat luar biasa. Main lebih banyak dari semua pemain Spanyol lainnya. Bahkan jadi pemain termuda yang main di semifinal Euro. Lawan Italia, dia menyelesaikan 65 dari 66 operan. Gila nggak? Dan bukannya istirahat setelah Euro, Pedri langsung terbang ke Tokyo buat main di Olimpiade. Lagi-lagi dia main di semua laga dan bawa Spanyol ke final. Total, dia main 73 pertandingan di musim 2020-2021. Angka yang gila buat pemain muda. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya dia buat tim manapun yang dia bela. Di Piala Dunia 2022 di Qatar, dia balik jadi tumpuan Spanyol. Mereka menang besar lawan Costa Rica di awal, tapi sayangnya harus angkat koper lebih cepat setelah kalah adu penalti dari Maroko di babak 16 besar. Tapi walau gagal, Pedri tetap dapat pujian sebagai jantung permainan timnas Spanyol. Tahun 2024 jadi momen pembuktian. Di Euro 2024, Spanyol datang dengan generasi muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Nico Williams. Pedri sekarang udah 22 tahun, main bareng Rodri di lini tengah, dan mereka benar-benar jadi duo yang mematikan. Sayangnya, di perempat final lawan Jerman, setelah tackle keras dari Toni Kroos di menit-menit awal, dia harus diganti, dan itu menjadi pukulan yang telak. Meski begitu, Spanyol tetap lanjut dan akhirnya menjadi juara. Buat Pedri, ini kemenangan yang manis, tapi juga pahit. Dia tentu senang timnya menjadi juara, tapi juga kecewa karena nggak bisa ikut tampil maksimal dan mengukir namanya di momen-momen penting. Tapi satu hal yang pasti, ini trofi pertamanya di level internasional. Melihat semua ini, kita bisa bertanya-tanya, apa Madrid menyesal dulu nolak dia? Ya, mungkin aja. Tapi Pedri juga kelihatan nggak terlalu peduli dengan hal itu. Dia udah bahagia di tempat yang percaya padanya sejak awal. Dan melihat karirnya yang baru aja mulai, tapi udah bisa sejauh ini, kita semua tahu kalau cerita Pedri masih panjang dan bisa jadi semakin luar biasa. Oke, mungkin sekian cerita tentang Pedri yang dulu sempat ditolak oleh Real Madrid dan akhirnya bersinar di Barcelona. Kalau ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.